Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat malam Sabtu, malam yang ke-23 dari bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema amalan inti di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bapak ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang berkaitan dengan persiapan memasuki bulan Ramadan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa hanya bulan Ramadan yang kita persiapkan diri lebih khusus saat mau memasukinya? Maka jawabannya adalah hal ini karena Ramadan disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak seperti bulan-bulan lainnya. Hal ini karena Ramadan adalah disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangannya, tidak seperti bulan-bulan lainnya. Dan sebagai pengetahuan juga bagi kita, tidak ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu bulan di dalam bulan-bulan tahun Qamariyah kecuali bulan Ramadan di dalam Al-Quran.
sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hanya Ramadhan, bulan yang namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi kembali ke permasalahan tadi, mengapa kita mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadhan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadhan. Beliau dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadhan syahrun mubarak, faradallahu alaikum azza wa jalla siyamahu." Yang artinya, telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan yang penuh dengan berkah, yang Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa padanya. Tidak pernah ada bulan yang disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bulan Ramadhan. Jadi tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, amalan inti di bulan Ramadhan, adalah sebagai penyambutan kita terhadap akan datangnya bulan yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Dan inilah gelar yang paling sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan disebut sebagai bulan suci. Tetapi yang sesuai dengan sunnah Rasul, lebih sesuai adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Baik, kita masuk kepada amalan-amalan inti dalam bulan Ramadhan. Amalan yang pertama adalah mengerjakan sholat dan mendirikannya, karena segala amal ibadah kita di dalam Ramadhan kelak tidak akan bermanfaat kecuali dengan mendirikan sholat. Segala amal ibadah kita di dalam Ramadhan kelak tidak akan bermanfaat kecuali dengan mendirikan sholat. Dalam hadis Jabir riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah." Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran meninggalkan sholat. Jika seseorang ini meninggalkan sholat, maka tidak ada jarak lagi antara dia dengan kesyirikan dan kekafiran. Maka saya nasihatkan, saat bulan Ramadhan perhatikan sholat wajib dan perhatikan mendirikan sholatnya, bukan hanya mengerjakan, mendirikan. Terutama Bapak Ibu, saudara-saudari, kita ketahui kita tinggal di kota besar yang jalan-jalan terkadang macet. Hati-hati perihal mendirikan sholat. Jika ingin tahu kita ini termasuk orang yang mendirikan sholat, maka silahkan cek dalam surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Neraka wail bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang lalai dari salatnya. Kelalaian di dalam salat ada 6. Yang pertama, kata Imam Ibnu Katsir, imma an yusalliha fil alaniyah wa la yusalliha fis sirriyah. Neraka wail bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang lalai dari salatnya adalah yang
sholat di hadapan khalayak ramai dan tidak sholat saat sendirian. Ini yang pertama. Yang kedua, imma an fi'liha bil kulliyah. Orang-orang yang lalai dari sholatnya adalah orang-orang yang meninggalkan sholat sama sekali, tidak mengerjakan sholat sama sekali. Yang ketiga, imma an fi'liha kharijal waqti al-muqaddari laha syar'an. Orang-orang yang lalai dari sholatnya adalah orang-orang yang mengerjakan sholat di luar waktu yang disyariatkan. Allah berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, imma an yuakhiraha ghaliban. Orang-orang yang lalai dari salatnya adalah orang-orang yang mengerjakan salat di akhir waktu, seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkuruna Allah fiha illa qalila. Yang artinya itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Ketika sudah azan asar, dia menunggu sampai matahari mau terbenam di antara dua tanduk ufuk, tanduk syaitan, maka kemudian dia bangun bersegera mendirikan salat seperti ayam mematuk makanannya, dan dia tidak menyebut nama Allah sedikit pun, kecuali sedikit saja. Yang keempat, wa imma an yusalliha, tadi yang pertama apa? Tidak sholat kadang-kadang dan sholat dan tidak sholat kadang-kadang. Sholat di hadapan khalayak ramai dan tidak sholat di hadapan saat sendirian. Yang kedua, sholat di luar waktu. Yang ketiga, sholat di akhir waktu. Sholat di luar waktu. Yang ketiga, sholat di akhir waktu. Yang keempat adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya, yaitu orang-orang yang sholat dalam keadaan tidak mengerjakan dan menyempurnakan rukun dan kewajibannya, terutama tuma'ninah. Tidak tuma'ninah. Tuma'ninah adalah mengerjakan gerakan sholat dengan sempurna dan tidak berpindah kepada rukun selanjutnya kecuali sesudah menyempurnakan rukun sholat sebelumnya. Itu namanya tuma'ninah. Itu yang keempat. Yang kelima adalah orang-orang yang lalai dari salatnya, yaitu orang-orang yang tidak khusyuk saat salatnya. Ketika salat, dia dalam keadaan tidak hadir hatinya, tidak paham apa yang dibaca, mulutnya asal qomat kamit. Bahkan sebagian ada orang salat sambil mencari kunci motor, sambil mencari kunci mobil, dan ketemu. Buktinya setelah sholat dia cari, dapat, dengan pikirannya saat di dalam sholat. Ibu-ibu saat sholat tidak khusyuk, ketika sholat meracik bumbu masakan. Saat Allahu Akbar tadi lupa vetsinnya, dan ternyata ketika dirasain setelah sholat benar tidak ada rasanya. Ini berarti meracik bumbu masakan saat sholat. Ini tidak khusyuk. Yang pertama, sholat kadang-kadang dan tidak sholat kadang-kadang. Yang kedua, tidak sholat sama sekali.
yang ketiga salat di akhir waktu, yang keempat tidak mengerjakan rukun dan kewajibannya, yang kelima salat tidak khusyuk. Baik, cukup 5 itu amalan yang harus dijaga saat Ramadan, karena tidak bermanfaat puasa kita dan seluruh amal ibadah kita jika sholatnya rusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad saluha sairu amalih. Amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah atas seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Jika sholatnya rusak, maka rusak seluruh amal ibadah. Maka hati-hati, itu amalan paling inti dalam bulan Ramadan. Dan pendapat yang lebih kuat, yang lebih benar, siapa yang tidak sholat maka tidak sah puasanya. Meskipun ini terjadi khilaf di antara para ulama, kita mengambil pendapat yang tidak sholat tidak sah puasanya. Ada yang berpendapat tetap sah selama dia masih mengakui kewajiban sholat, maka kita katakan tetap tidak sah, karena orang yang meninggalkan sholat kafir. Para sahabat bersepakat akan hal ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami umat Islam dan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Jelas hadisnya, seperti matahari di siang bolong. Kana sahabatu la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufrun ghaira salah. Para sahabat Nabi tidak berpendapat ada amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kepada kekufuran selain sholat. Maka hati-hati bapak-bapak yang merupakan kepala keluarga, para lelaki yang membawahi keluarga perempuannya, peringatkan keluarga perempuannya tentang perihal mendirikan sholat, terutama Ramadan, karena nggak manfaat puasanya kalau seandainya dia tidak sholat. Amalan inti yang kedua adalah makan sahur, dan hukumnya sunnah muakkadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, sesungguhnya di dalam makan sahur penuh dengan berkah. Dan bersahur termasuk kesunahan saat bersahur adalah bersahur di akhir waktu, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa beliau bercerita dari sahabat Nabi Zaid bin Thabit radhiyallahu an, bahwa Zaid bin Thabit bercerita annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qamu ila shalah, lalu mereka bangun mendirikan salat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kam kana bainahuma, berapa jarak antara sahur kalian dengan dikumandangkannya azan. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu an, qadru 50 atau 60 ayah, sekitar orang membaca Al-Quran 50 atau 60 ayat. Kalau kita lihat surah Al-Baqarah 50-60 ayat, maka sekitar setengah juz, 5 lembar dalam cetakan Madinah, setengah juz. Dan orang yang lancar membaca Al-Qur'annya
jika dia membacanya dengan tartil, pelan, penuh dengan tajwid dan makhrajnya, maka sekitar 30 menit. Berarti waktu sahur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan azan sekitar 15-an menit. Maka termasuk sunnah Rasul dan amalan inti bulan Ramadan bersahur dan mengakhirkan sahur. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua untuk kepentingan hamba-hamba Allah yang berpuasa, agar puasanya lebih kuat karena makannya di akhir waktu, bukan di tengah malam atau di awal sepertiga malam terakhir, tidak, tetapi di akhir waktu. Dan ironinya, di beberapa daerah di negeri kita 15 menit atau 10 menit sebelum azan itu sudah disebut sebagai imsak, yang artinya menahan makan dan minum, padahal itu adalah waktu sahurnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terbolak-balik sudah. Ya, maka ini diamalkan karena ini amalan inti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersahur yang paling utama, meskipun bisa bersahur dengan apapun, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah tamar, kurma kering. Kurma kering yang seperti ini. Ya. Dan ini sudah banyak dijual. Walhamdulillah, dengan kemudahan teknologi yang ada di zaman sekarang, sudah banyak bahkan dijual di Indo, di Alfa, sudah banyak orang jualan. Maka usahakan bersahur dengan kurma. Meskipun boleh bersahur dengan nasi, dengan yang lain-lainnya, bersahurlah dengan kurma kering. Saya pernah nonton video yang mengupas masalah ini. Seorang dokter berbahasa Arab waktu videonya, beliau mengatakan, mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih kurma tamar untuk bersahur? Karena alat pencerna kita akan lebih lambat mencerna, sehingga itu menimbulkan lebih kekuatan kepada kita sampai siang, sampai sore. Dan agama kita ini agama wahyu, bukan agama sembarangan perasaan, bukan, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, amalan adalah berpuasa karena iman dan berharap pahala. Mungkin ini sering kita dengar hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Taib. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apa itu puasa? Pengertian puasa adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki minal mufattirat minal akli wasyurbi wasairil mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams. Beribadah kepada Allah dengan cara menahan makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Itulah puasa. Apa yang dimaksud dengan karena iman dan berharap pahala? Lebih baik kita merujuk kepada perkataan para ulama dibandingkan saya mengambil dari retorika bahasa saya sendiri. Lihat perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah yang bermadzhab Syafi'i. Apa yang dimaksud dengan imanan wahtisaban? Karena iman dan berharap pahala. Kata beliau, tasdiqan bi annahu haqqun muqtasidun fadilatah. Berpuasa karena iman maksudnya adalah mempercayai bahwa ini memang benar kewajiban dari Allah. Mempercayai bahwa ini memang benar kewajiban dari Allah. Dan itu senada dengan
perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah atau ke-9 Hijriah bermadzhab Syafi'i, mempunyai kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan karena iman adalah al-i'tiqadu fi fardhiyati shaumi, meyakini kewajiban puasanya. Ini pelajaran bagi kita. Saat sahur maka yakinilah bahwa saya menahan makan minum kelak besok itu karena memang Allah mewajibkannya, bukan karena hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, ini yang sering terlewat dari kita. Menanamkan di dalam hati saya menahan makan, minum dan seluruh yang batalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari karena memang meyakini ini kewajiban dari Allah. Baik. Apa itu ihtisaban? Berharap pahala dari Allah. Kata Imam Nawawi, annahu yuridullah ta'ala la yaqsudu ru'yatan nas wala ghaira dzalika mimma yukhaliful ikhlas. Bahwasanya berpuasa karena berharap pahala adalah berpuasa karena ikhlas, hanya ingin pahala dari Allah. Saya sering hari-hari ini mengatakan, apa isi itu ikhlas? Bagaimana praktek ikhlas? Praktek ikhlas itu ada dua. Yang pertama, meniatkan di dalam hati ibadah yang sedang dikerjakan hanya ditujukan kepada Allah. Itu praktek ikhlas yang pertama. Seperti berdoa hanya kepada Allah, isti'anah minta tolong hanya kepada Allah, isti'adzah minta perlindungan hanya kepada Allah, istighatsah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, menyembelih hanya kepada Allah, bernazar hanya kepada Allah. Itu praktek ikhlas yang pertama. Meniatkan di dalam hati ibadah yang sedang dikerjakan ditujukan hanya kepada Allah. Praktek ikhlas yang kedua, meniatkan di dalam hati ibadah yang sedang dikerjakan ingin mencari pahala hanya dari Allah. Contoh, sholat hanya ingin pahala dari Allah, puasa hanya ingin pahala dari Allah, sedekah zakat hanya ingin pahala dari Allah, haji hanya ingin pahala dari Allah, umrah demikian. Itu praktek ikhlas, dan itu makna dari ihtisaban. Ini amalan yang kedua. Nah, apa amalan yang keberapa? Ketiga. Baik. Ada penjelasan menarik dari Imam Al-Khattabi yang dimaksud dengan ihtisaban. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik, an yasumahu ala ma'na raghbah fi thawabih tibata nafsihi bidzalik ghaira mustathqilin li siyamih wala mustatilin li ayyami. Lihat, saat orang berpuasa, yang dimaksud dengan iman dan berharap pahala adalah dia berharap pahala dari Allah, tidak merasa berat saat menahan makan minum, tidak merasa panjang harinya saat menahan makan dan minum. Maka hati-hati saat berpuasa, jaga lisan. Waduh, panas nih, puasa-puasa kok panas, sumuk. Ya, hati-hati, jauhi. Itu karena mengurangi karena iman dan berharap pahalanya tadi. Kita sekarang harus naik kelas puasanya, bukan hanya sekedar puasanya orang awam. Kata para ulama salaf, ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Serendah-rendah puasa adalah puasa yang cuma menahan makan dan minum, selesai. Enggak, kita harus naik puasanya karena iman dan karena berharap pahala. Yang dimaksud iman sudah saya jelaskan. Yang dimaksud berharap pahala diantaranya dikatakan oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, yaitu tidak merasa berat saat puasa, tidak merasa panjang hari-harinya. Ya, dihitung, wah ini azan subuh jam berapa, azan maghrib jam berapa, berarti kita puasanya 13 jam kayaknya. Nggak usah dihitung. Ya, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Amalan yang keempat dari amalan inti di bulan Ramadan
adalah yaitu saat sedang berpuasa. Ini baik-baik, perhatikan baik-baik. Saat sedang berpuasa disyariatkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Satu ya, saat sedang berpuasa disyariatkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan Imam Muslim bin Ubaidillah bin Syihab, Imam Az-Zuhri, beliau berkata, "Idza dakhala Ramadan fahuwa syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, amalannya cuma dua: banyak baca Quran dan banyak memberi makan kepada orang yang berpuasa. Di sini ada pelajaran. Yang belum lancar baca Quran jangan tertinggal, bukakan puasa untuk orang lain. Dan saya kasih clue, tuh lihat di traffic light, di lampu-lampu merah, azan maghrib terjebak macet, buka ladang pahala di situ. Sediakan hanya walau 1, 2, 3 biji kurma beserta minuman, sudah mencukupi untuk berbuka. Kita akan mendapatkan pahalanya. Bagi yang tidak bisa membaca Quran, amalannya itu. Bagi yang baca Quran bisa, maka perbanyak dia membaca Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, kata Imam Rabi' bin Sulaiman, murid terdekat beliau, kana Asy-Syafi'i rahimahullah idza dakhala Ramadan khatamal Qur'ana 60 khatmah. Adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau jika masuk ke dalam bulan Ramadan, beliau menghatamkan 60 kali hatam. Berarti satu harinya berapa? 2 kali. Kok bisa, Ustaz? Maka jawabannya mudah. Ini bukan cerita heroik, Iron Man, Batman, Superman. Bukan. Ini adalah cerita-cerita orang yang tahu betul tentang pahala besar dalam bulan Ramadan. Yaitu satu, saya katakan tadi, baca Quran. Orang yang lancar baca Qurannya, mungkin dia akan satu juz setengah jam. 1 juz setengah jam. Baik. Kalau seandainya setengah jam, berarti 30 juz berapa jam? 15 jam. Satu hari 24 jam. Ya. Sedangkan 15 jam berarti kurangi, tinggal masih banyak kita bisa beraktivitas, masih bisa ngantor untuk bisa hatam per hari 1 kali bagi yang lancar baca Qur'annya. Bagi yang terbata-bata, apalagi sampai bersandar dengan takdir, Ustaz, kulo niki takdire nggak bisa baca Quran kayaknya. Kok takdirnya gimana? Karena dia punya pengalaman, kata dia, ini pernah kejadian. Saya itu Ustaz, 8 guru Iqra semuanya angkat tangan ngajarin saya. Kemudian yang ke-9 malah bilang begini, sudahlah, kamu itu memang ditakdirkan gak bisa. Nah, ini tidak benar. Taib, yang jelas sekarang dia yang lancar maka bisa 1 kali hatam 15 jam, sisa 9 jam dia bisa beraktivitas. Bahkan saya katakan tadi, masuk kantor bisa, asalkan dia benar-benar tahu hakikat Ramadan. Nah, lalu Imam Syafi'i gimana? Kalau 2 kali berarti kan 30 jam, sedangkan 1 hari 1 malam cuma 24 jam. Kita katakan Imam Syafi'i orang alim yang lancar baca Qur'annya, tidak seperti kita, maka mungkin beliau bisa 20 menit 1 juz, wajar bisa. Ya, makanya saya nasihatkan, atur waktu di dalam bulan Ramadan. Buktikan tahun ini saya bisa menghatamkan Al-Quran. Ya, buktikan tahun ini. Kalau seandainya sampean tahun ini belum lancar, buktikan tahun depan nek masih hidup bahwa saya harus hatam. Ini pernah kejadian. Saya punya murid dulu namanya Pak Jimmy.
Beliau chef bintang 5. Kemudian beliau datang ke kantor saya, waktu itu saya masih di Arab Saudi. Kemudian beliau mengatakan, saya ini tahu huruf Quran Ustaz, tapi saya nggak bisa baca Quran, tapi saya ingin hatam Quran, gimana caranya? Saya bilang, kalau kamu Bapak sabar, datangi saya setiap maghrib. Datang dia setiap maghrib, dari mulai awal sampai lancar. Sampai suatu saat saya dapat telepon dari beliau, Ustaz, alhamdulillah, ini hataman Quran saya yang kedua dalam bulan Ramadan. Harus tekad dari bulan tahun ini, tahun depan saya harus lancar, selancar Imam Sudes. Ya harus lancar, harus ada tekad. Saya sering mengatakan, orang yang paling rugi di bulan Ramadan, orang yang sampai detik ini belum bisa baca Quran. Mohon maaf saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulan baca Quran. Sudah, tinggalkan khilaf-khilaf. Ustadz, nanti ada yang bertanya begini, Ustadz, mana yang lebih utama, banyak menghatamkan atau tidak hatam tapi baca tafsirnya? Ini pasti dua-duanya nggak dikerjakan. Hatamnya enggak, tafsirnya apalagi. Itu pertanyaan pemalas. Ya, jadi baca Quran. Saya sering, bahkan saya pernah berdebat dengan beberapa ustadz. Saya katakan, meskipun dia tidak faham tafsirnya dalam bulan Ramadan, dia disyariatkan untuk memperbanyak hataman dalam Ramadan. Karena itu yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, bahkan Nabi Muhammad SAW menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Ya, bukan kalau ingin baca tafsir di luar Ramadan. Ini sudah Ramadan, baca tafsirnya dalam bulan Ramadan, menghabiskan waktu. Dan itu hanya alas-alasan saja, ya, untuk tidak menghatamkan. Baik, azan belum? Baik. Ahibati fillah, a'adzanillah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, amalan yang kedua yang sangat dianjurkan saat berpuasa, yaitu berdoa. Saat berpuasa yaitu berdoa. Jangan pernah remehkan doa saat orang berpuasa, terutama puasa Ramadan. Bagi yang belum dapat anak, bagi yang karena pandemi di PHK, bagi yang keluarganya sedang di ujung tanduk karena pertengkaran suami istri atau anak-anaknya durhaka, angkat tangan. Ramadan bulan pengabulan doa. Makanya disebut oleh para ulama, salah satu gelar Ramadan syahru ijabati du'a atau syahrud du'a, bulan pengabulan doa dan bulan berdoa. Kalau kita buka Al-Quran, ada surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ada ayat 183 sampai 187. Ini ayat menceritakan tentang puasa dan Ramadan. Di ayat yang ke-186 menceritakan tentang doa. 183, 187. Di ayat 186 menceritakan tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Para ulama mengatakan ini isyarat Ramadan adalah bulan pengabulan doa. Belum lagi dari hadis Rasul, likulli wahidin minhum da'watun mustajabah fi kulli yaumin wa lailah. Bagi orang yang berpuasa, maka mendapati doa yang dikabulkan selama bulan Ramadan. Banyak-banyak ngangkat tangan bulan Ramadan. Ya. Azan, salat dulu. Ya. Kita gimana? Habis salat bubar. Nggih. Kula manut mawon. Azan dulu, salatnya diundur. Azan dulu, salatnya diundur. Silahkan azan dulu nih. Nggih, sudah masuk azan toh? Sudah, nggih. Setelah azan mungkin saya tambah mungkin 15 menit lah, insyaallah. Jadi tidak terlalu mundur salat isyanya. Nah, silakan.
pakaian ini? Pakaian ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, kita salat dulu. Atau gimana? Lanjut ya. Baik. Bismillah. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Tadi kita sudah sebutkan amalan inti dalam bulan Ramadan. Yang pertama mendirikan salat dan penjelasannya sudah kita dengar. Yang kedua adalah bersahur, kemudian permasalahan yang di dalamnya juga sudah kita dengar. Yang ketiga berpuasa karena iman dan berharap pahala, penjelasannya juga sudah kita dengar. Yang keempat mengerjakan amalan-amalan yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadan seperti membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua berdoa. Satu dalil yang ingin saya tambahkan, salasu da'awatin mustajabat, 3 doa yang dikabulkan. Salah satu dari 3 doa tersebut da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Maka silahkan selama bulan Ramadan, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, banyak-banyak berdoa, baik mengangkat tangan, tidak mengangkat tangan, menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, banyak-banyak berdoa, karena dia amalan yang sangat dianjurkan saat berpuasa Ramadan. Kemudian yang ketiga dari amalan-amalan yang sangat dianjurkan dalam Ramadan adalah berzikir. Berzikir saat berpuasa Ramadan, agar lisan kita jauh dari perkataan-perkataan yang diharamkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi warrafath." Bukanlah berpuasa itu hanya menahan makan dan minum, tetapi hakikat puasa sebenarnya adalah menahan yang sia-sia. Lisan yang sia-sia, lisan yang ghibah,
menceritakan keburukan orang lain. Ini hati-hati. Lisan yang sia-sia, lisan yang namimah, mengadu domba dua orang sehingga menghancurkan hubungan keduanya. Lisan yang sia-sia bernyanyi, lisan yang sia-sia yaitu berkata-kata kotor, keji, berkaitan dengan syahwat terhadap perempuan atau terhadap laki-laki. Ini sia-sia. Maka hati-hati, puasa-puasa Ramadan lisannya jangan sampai sia-sia. Maka untuk itu banyak berzikir agar terhindar dari lisan yang sia-sia. Baik itu bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, beristighfar, perbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan itu, maka itu adalah ahabbul kalami ilallah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah, ucapan yang paling baik dibandingkan matahari terbit setiap harinya. Allahu akbar. Ya, hati-hati. Di dalam bulan Ramadan amalan semua kita sama. Menahan makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Amalannya sama. Yang membedakan ini tadi. Zikirnya, berapa banyak istighfarnya, berapa banyak tasbihnya, tahmid, takbirnya, tahlilnya, berapa banyak sholawatnya. Maka perhatikan amalan yang ketiga tersebut. Baik, setelah kita berpuasa, memperbanyak baca Quran, doa, berzikir, maka setelah itu kita berbuka. Amalan saat berbuka, berarti ini yang keempat adalah yaitu, atau yang kelima, yang keempat yaitu menyegerakan berbuka. Jangan sampai ditunda-tunda. Makanya kalau Bapak Ibu, saudara-saudari sedang di jalan bulan Ramadan, bawa bekal, ya, agar azan langsung berbuka, walau hanya satu kurma, karena ini menyelisihi puasa kita dengan puasa kaum Yahudi dan Nasrani, menyepakati puasanya para nabi, menyegerakan berbuka, tidak ditunda-tunda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitra. Masih saja manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Terutama saya nasihatkan yang buka puasa bersama, reuni TK, reuni SD, di rumah makan, di restoran, hati-hati. Kadang-kadang karena pelayanannya banyak orang, akhirnya terlambat, harus bawa bekal, azan kemudian berbuka. Dan ini juga saya ingatkan, saat berbuka puasa bersama di luar rumah, hati-hati sholat maghribnya. Jangan sampai seseorang gara-gara bukber ini, ya, akhirnya dapat puasanya cuma apa? Rubba sha'im hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, itu berarti sangat banyak, dan itu berarti banyak terjadi, pasti terjadi. Sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, orang yang berpuasa hanya dapat lapar, haus. Dapat lapar, haus. Kenapa? Karena sholat maghribnya terlambat, gak manfaat. Hati-hati yang bukbah ini, buka puasa bersama, hati-hati, jangan sampai melambatkan sholat maghrib sampai menjelang isya. Taib. Kemudian saat berbuka puasa, maka dianjurkan setelah berbuka. Lihat ya, ini tata cara berbuka nih, saya nasihatkan. Adzan maghrib, maka ambil kurma, ya, kurma, kemudian mengucap bismillah, lalu minum, mengucap bismillah. Setelah terisi beberapa kurma, beberapa tegukan air, baru mengucap doa setelah berbuka puasa. Dhahabadh dhama
wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dan ini hadis yang lebih sahih dibandingkan riwayat-riwayat yang lain. Telah hilang rasa haus, telah terisi usus, dan telah tetap pahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara berbuka puasa. Dan dianjurkan untuk berbuka puasa dengan rutab. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli hatta yuftiru ala rutabat. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak salat kecuali sampai beliau berbuka dengan kurma rutab. Kurma rutab adalah seperti ini. Kurma yang baru matang. Dan ini di zaman yang begitu canggih, kita pesawat bisa cuma 8-9 jam dari Arab Saudi ke Indonesia, kemudian ada freezer di Arab Saudi, ada freezer di Indonesia, memudahkan kita untuk mencari ini. Memang akhirnya mungkin harganya agak mahal karena memang diperlukan oleh kaum muslimin untuk menegakkan sunnah. Akan tetapi jika mampu, kerjakan. Fa illam takun rutabatin fatamaratin, kata Rasulullah SAW. Jika tidak ada kurma rutab, maka kurma tamar yang tadi, yang kering. Fa illam takun tamaratin fa hasawatin min ma. Kalau seandainya tidak ada kurma tamar yang kering, maka boleh dengan air. Ya. Maka termasuk sunnah Rasul, dan kita wajib teliti mengerjakan sunnah tersebut. Sahur dengan buka puasa dengan apa? Rutab tadi. Kenapa? Karena dia lembut. Setelah 12 jam alat pencernaan kita tidak ada lagi yang dicerna, kemudian tumbuhlah sel-sel yang baru, maka sel-sel tersebut akan sangat rapuh. Makanya dimakani dengan kurma rutab. Dimakani dengan kurma apa? Rutab. Taib. Ada sebagian orang mengatakan kepada saya, Ustaz, ini kurma sunnah Nabi saat berbuka. Ini gorengan hukumnya wajib. Ya. Gitu. Taib. Kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Setelah itu kita disunnahkan juga saat berbuka membukakan puasa. Membukakan puasa. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'an. Siapa yang membukakan orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala. Apalagi ternyata orang yang kita bukakan tersebut, dia hari itu hatam Quran. Allahu Akbar. Ya, dia hari itu banyak zikir. Kita mendapatkan pahala tanpa mengurangi orang yang kita bukakan puasa tersebut. Taib. Amalan selanjutnya adalah setelah berbuka, sholat tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang bangun pada bulan Ramadan beribadah karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Yang telah lalu maksud saya. Taib. Sekarang termasuk hal yang patut diperhatikan saat tarawih adalah sholatlah bersama imam di masjid sampai selesai. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif husiba qiyamu lailah." Sesungguhnya seseorang jika salat bersama imam sampai selesai, dihitung pahalanya salat semalaman suntuk. Maka jangan pulang setelah salat Isya dengan dalih mau salat di rumah. Boleh saja salat di rumah, akan tetapi lebih utama salat di masjid. Lebih baik dia salat di masjid. Meskipun imamnya sholat 23 rakaat, ya, kita tidak dapat misalkan 11 rakaat, meskipun 23 rakaat, yang penting jangan sampai terlalu cepat. 23 rakaat 7 menit. Nah, itu tidak sah perbuatan tersebut sholatnya, karena ketinggalan rukun sholat menurut jumhur ulama, yaitu tumanninah. Nah, kemudian yang terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Terakhir nih saya ingin sampaikan, mudah-mudahan kita berhenti pada ini. Ramadan bagi yang memasukinya
dan semangat di awalnya, jangan pernah menyombongkan diri, karena Ramadan berkahnya ada pada akhirnya. Yang tahu hakikat Ramadan, maka dia harus tanamkan di dalam hatinya, keberkahan Ramadan ada pada akhirnya. Hilangkan kearifan lokal kita. Kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan, masjid kosong, kemudian yang penuh pasar, mall, pusat perbelanjaan, hilangkan itu. Kalau mau belanja sekarang sebelum masuk Ramadan, mau baju lebaran sekarang belinya. Wah, nggak asik Ustaz, itu berarti baju bulan Sya'ban Ustaz. Nggak tahu. Pokoknya itu dirubah, karena itu nggak sesuai dengan sunnah Rasul. Kenapa? Karena 10 hari terakhir Ramadan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia, Khalilur Rahman, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, kekasih Allah, orang yang diampuni dosanya terlalu yang akan datang. Pintu surga tidak dibuka kecuali ketika beliau minta dibukakan. Beliau 10 malam terakhir beliau di masjid beriktikaf. Meskipun tidak wajib iktikaf, tetapi fokuskanlah ibadah. Ini terutama yang punya warung, punya pasar, berdagang, hati-hati. 10 malam terakhir. Ibu-ibu yang dagang-dagang online, ya, semakin mau lebaran biasanya semakin banyak pesanan. Hati-hati, jangan jual akhiratmu untuk mendapatkan dunia dan menjual Lailatul Qadar. Saya akan sebutkan sekarang kenapa tidak boleh kita main-main dengan Lailatul Qadar. Yang pertama, Allah berfirman dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Saya akan ungkap ini. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan? Silahkan Anda cek dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beberapa tafsiran yang menarik, yang menggugah kita. Pokoknya tahun ini saya harus dapat Lailatul Qadar. Salah satu tafsirannya adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, riwayat dari Imam Ibnu Abi Hatim, bahwasanya ada orang, kana rajulun min Bani Israil yujahidu fi sabilillah 80 sanah alfa syahr, fa anzalallahu al-ayah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada orang dari Bani Israel berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan, 80 tahun. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum heran, amalannya luar biasa. Ternyata Allah menurunkan ayat Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada orang berjihad selama 1000 bulan, 80 tahun. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada orang dari Bani Israel yang di malam hari tahajud sepanjang malam selama 80 tahun, di siang hari berjihad sepanjang siang selama 80 tahun. Subhanallah, luar biasa. Yang ketiga, ini yang lebih luar biasa lagi, bahwa ada 4 orang dari Bani Israel, Nabi Zakaria, Nabi Yusha bin Nun, kemudian Nabi Hezkil namanya, kemudian Nabi satu lagi Ilyas. 4 orang dari Nabi Bani Israel yang beribadah kepada Allah, la ya'sunallah tarfata ain, tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata. 80 tahun. Para sahabat heran bagaimana bisa mendapatkan pahala seperti itu. Lalu Allah menurunkan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada 4 amalan dari 4 nabi Bani Israel yang tidak pernah bermaksiat selama 80 tahun. Masih menyangkal keutamaan Lailatul Qadar. Makanya saya katakan, atur waktunya. Bagi para pedagang 10 malam terakhir, hati-hati, ya.
Imam Al-Qurtubi, ikut tadi 3 tafsiran dari Imam Ibnu Katsir. Imam Al-Qurtubi mengatakan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ana bil alfi jami'ad dahr, kata Imam Al-Qurtubi. Yang dimaksud dengan 1000 bulan, orang Arab mengatakan 1000 itu untuk menunjukkan sepanjang masa. Berarti beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah sepanjang masa, karena orang Arab biasa mengatakan 1000 untuk sepanjang masa. Sebagaimana firman Allah, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik ingin dipanjangkan umurnya lebih dari 1000 tahun, maksudnya sepanjang masa. Setelah ini masih ada yang meremehkan, maka hati-hati. Benar-benar beribadah. Kalau tidak bisa beriktikaf, minimal malamnya saja masuk. Kalau tidak bisa sepanjang malam sampai subuh, minimal pas waktu-waktu tertentu dia bisa. Yang penting beramal ibadah. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga yang disampaikan bermanfaat, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk beramal ibadah dengan amalan-amalan inti Ramadan, dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang melalaikan kita, terutama Bapak Ibu, handphone, televisi, hati-hati ya, hati-hati, karena itu bisa melalaikan puasa kita dan bisa menurunkan pahala puasa kita setipis-tipisnya, sehingga mendapatkan cuma dapat lapar dan haus saja. Kita harus naik derajat puasanya, bukan hanya sekedar menahan makan, minum. Perhatikan grup-grup WhatsApp, perhatikan para bapak-bapak atau anak-anak muda yang kebiasaan setiap malamnya scroll up, murojaah Facebook, murojaah Instagram, ya, melihat ibu-ibu, tante-tante joget-joget. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati, Ramadan jangan sampai terbuang pahalanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya bagi DKM Masjid Al-Ukhuwah Islamiyah Al-Muhajirin. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.